Shalom teman-teman semua. Berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah sekolah minggu online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman siapkan dirimu untuk memulai ibadah dengan mandi yang bersih dan berpakaian yang rapi ya. Kedua, jangan lupa bahwa ini adalah ibadah. Kita tidak boleh sambil mengobrol atau makan, bermain, dan lainnya. Kita harus benar-benar serius. Ketiga, bila adik-adik menemukan ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat bertanya kepada papa mama kalian. Demikian panduan ibadah Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali bersama Kak Wasti dan Kak Dian. Iya, semoga semua adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan apa Kak? Sehat dan yang pasti penuh dengan sukacita. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, kakak berdua mengajak adik-adik semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami dari malam sampai pagi hari ini. Dan pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami mohon Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai pada penghabisannya. Memberkati juga setiap puji-pujian yang akan kami naikkan. Biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Ini doa kami, ampuni setiap kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak berdua mengundang adik-adik semuanya untuk kita berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini
Yesus. Kita ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Nah, Kak Dion, adik-adik tadi kita sudah menyembah Tuhan bersama-sama. Sekarang waktunya kita bersukacita bersama-sama. Kita akan angkat satu pujian apa, Kak? Oh, sukacitaku. Oke, semuanya kalau sukacita semuanya harus tersenyum bersuka cita. Oke, kita akan nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Sekali lagi oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh padanya. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Pam pam, sekali lagi oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh padanya. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sungai
Jangan duduk dulu ya Kak Dion ya. Kita masih tetap memuji Tuhan. Nah, kita akan bersama-sama memuji Tuhan lagi. Apa judul lagunya Kak? Kuat, hebat, dan besar. Ya, Tuhan kita tuh kuat, hebat, dan besar Kak Dion. Oke adik-adik, kita nyanyi sama-sama ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi, kuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Yeay, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kini tiba saatnya kita akan apa Kak Dion? Dengarkan firman Tuhan. Iya, semuanya sikap yang manis, kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjaga kami dari awal kami ibadah sampai sekarang kami akan masuk di firman-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat, kepintaran agar kami bisa memahami apa yang tersampaikan dari firman-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa kami. Ini doa sembahyang kami ya Bapa, biarlah kami selalu bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Engkau setiap harinya. Ampuni segala dosa kami, haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk semuanya. Hari ini adalah pelajaran kedua tentang petualangan Superbook Paulus dan Silas dengan judul Penuh dengan Sukacita. Kisah ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai dengan 34. Bagi adik-adik yang menonton video sebelumnya, di sana Paulus berdiri di sungai 2 kali. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Iya, Paulus membaptis Lydia dan seisi rumahnya dan juga membaptis kepala penjara dan keluarganya. Superbook membawa Chris, Joy, dan Gizmo ke Filipi, tempat Paulus mengusir roh jahat dari seorang wanita peramal. Paulus dan Silas ditangkap, dipukuli, dan dijebloskan ke dalam penjara, namun mereka tetap memuji Tuhan, dan ketika mereka memuji Tuhan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan mereka tidak melarikan diri. Paulus dan Silas bisa saja melarikan diri setelah gempa bumi yang terjadi, namun mereka memilih untuk tetap tinggal dalam penjara karena mereka tahu Tuhan punya rencana dan tujuan. Ya, mereka tahu ketika mereka ada di penjara, Tuhan menempatkan mereka di sana untuk suatu tujuan. Mereka tetap bersukacita dan bersyukur meskipun kaki mereka terbelenggu. Mereka tetap bersyukur dan bersukacita meskipun di dalam penjara kaki mereka terbelenggu. Jika mereka melarikan diri, apa yang mungkin akan terjadi adik-adik? Iya, kepala penjara mungkin akan melakukan bunuh diri dan keluarganya tidak akan mendengarkan kabar baik. Ayo kita ucapkan super ayat kita bersama-sama hari ini ya. Super ayat kita terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seperti yang kita pelajari sebelumnya adik-adik, Paulus dan Silas hanya mengutamakan untuk melakukan dan mengikuti tuntunan Roh Allah. Ditangkap, disiksa, dijebloskan dalam penjara adalah hal yang sering dilakukan atau sering dialami oleh Rasul Paulus dan teman-temannya. Sebelum Paulus bersama dengan Silas memberitakan Injil, Paulus juga pernah mengabarkan Injil bersama dengan seorang temannya yang bernama Barnabas. Mereka memberitakan Injil dengan berani di sebuah kota yaitu Ikonium. Namun adik-adik, ada beberapa orang di sana dari bangsa Yahudi dan Yunani bersama dengan para pemimpin mereka berencana untuk menangkap Paulus dan melempari dia dengan batu sampai mati. Namun Paulus mengetahui rencana tersebut. Lalu ia menyingkir ke sebuah kota yang bernama Listra. Di sana Paulus
bukan pergi berkunjung adik-adik, dia tetap juga memberitakan kabar baik, yaitu Injil, kepada orang-orang yang ada di sana. Sampai suatu ketika Paulus ditangkap, kemudian diseret keluar kota dan dilempari dengan batu, dan orang-orang membiarkannya di sana tanpa ada yang membantu atau menolongnya adik-adik. Lalu orang-orang percaya yang ada di Listra, mereka berkumpul mengelilingi Rasul Paulus, lalu mereka memuji Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Ajaibnya adik-adik, Paulus bangun kembali. Kisah ini ditulis di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 20. Adik-adik, selanjutnya Paulus pergi ke Derbe. Di sana banyak orang yang percaya kepada Kristus dan menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Paulus dalam perjalanan ia memberitakan Injil Kristus atau kabar baik, dia mengalami masa-masa yang baik maupun yang buruk. Dia juga kadang diterima di sebuah kota, tapi juga kadang ia ditolak. Adik-adik, meskipun di beberapa kota seperti Ikonium dan Listra, Paulus sudah mengalami penganiayaan, namun ia kembali ke kota tersebut adik-adik untuk menguatkan orang-orang percaya yang ada di sana. Adik-adik yang terkasih, kita mungkin menghadapi cobaan dan masa-masa sulit saat kita taat kepada Tuhan. Namun dalam Filipi pasal 4 ayat 4, di sana Paulus menulis, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Mari kita lakukan ini adik-adik dalam kehidupan kita. Adik-adik, saat semuanya berjalan baik, kita merasa senang, kita juga merasa bahagia, menjadi baik, suasana hati kita menjadi penuh dengan sukacita dan bersemangat menghadapi masa depan. Jika adik-adik pernah merasakan hal seperti itu, coba angkat tangannya dua-dua, tinggi-tinggi, dan lambaikan ke atas. Adik-adik, terkadang kita merasa rendah dan gagal. Kita sedih karena kita dilukai, dikhianati, atau juga mungkin karena kita sudah dikritik atau diolok-olok karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jika adik-adik pernah merasa atau mengalami hal seperti itu, coba angkat tangannya seperti menyerah atau pasrah kepada Tuhan. Kalau saat ini mewakili harimu yang biasa-biasa saja, semuanya baik-baik, atau mungkin juga tidak terlalu buruk, tapi juga biasa-biasa saja, atau tidak terlalu baik juga. Nah, adik-adik bahkan mungkin sedikit bosan menjalani hari ini, adik-adik bisa menggerakkan tangannya ke kiri ataupun ke kanan. Adik-adik, sangat mudah untuk bersyukur dan berpuas diri ketika semuanya berjalan dengan baik. Namun akan terasa sulit atau susah rasanya untuk bersyukur dan berpuas diri pada masa-masa yang tidak menyenangkan atau pada masa-masa yang sulit. Adik-adik, ingatlah selalu bagaimana Paulus dan Silas bernyanyi dan mengucap syukur ketika mereka berada dalam penjara. Bagaimana caranya adik-adik supaya kita sama seperti Paulus dan Silas yang sekalipun mereka berada dalam penjara, ada dalam keadaan yang sulit, mereka tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Mereka penuh dengan sukacita. Bagaimana caranya supaya kita penuh dengan sukacita? Yang pertama, kita harus tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita bisa melakukannya itu
hanya dengan pertolongan Tuhan. Roh Kudusnya akan memenuhi kita dengan damai sejahtera adik-adik. Yang kedua, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita ini adalah milik Tuhan. Inilah yang memberi kita punya pengharapan dan sukacita yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Dan yang ketiga adik-adik, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus ingin kita menyenangkan Dia dan melakukan rencananya untuk hidup kita. Super ayat kita tadi mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Adik-adik, pada saat Paulus dan Silas memuji Tuhan dan mengucap syukur di dalam penjara, apa yang mereka alami? Iya, mereka dibebaskan. Yuk adik-adik, kita mau belajar dari Paulus dan Silas yang mengucap syukur dan bersukacita sekalipun mereka ada dalam keadaan yang sulit. Walaupun berat dan mungkin sulit, sukar untuk kita lakukan, kalau kita minta pertolongan Tuhan, kita akan mampu melakukannya setiap hari. Super kebenaran kita hari ini mengatakan, aku akan bersukacita dan berpuas. Berpuas di sini artinya merasa senang dan damai. Ayo sekali lagi adik-adik, kita ucapkan sama-sama, super kebenaran. Aku akan bersukacita dan berpuas. Nah, itu tadi adik-adik kisah tentang Paulus dan Silas, dan dengan tema cerita kita hari ini penuh dengan sukacita. Tantangan kita minggu ini adalah yang pertama, carilah hal-hal yang bisa adik-adik syukuri. Yang kedua, minta agar Tuhan menolongmu untuk berpuas dan bersukacita dalam kebaikannya. Dan yang ketiga, berusahalah melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Satu lagi adik-adik, pastikan adik-adik menghafal super ayat kita hari ini ya, sebab itu yang akan kita lakukan setiap hari. Nah adik-adik, demikian pemberitaan firman Tuhan hari ini, kisah tentang Paulus dan Silas dengan judulnya penuh dengan sukacita. Kayunai berharap apa yang adik-adik sudah dengarkan melalui ibadah online minggu ini bisa memberkati, bisa menolong adik-adik untuk menjalani hari-hari yang ada di depan dengan penuh sukacita dan berharap kepada Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera yang Engkau berikan bagi kami. Walaupun kami dalam keadaan yang sulit, yang tidak menyenangkan, tapi kami mau belajar seperti Paulus dan Silas yang mengucap syukur, tetap memuji Tuhan sekalipun mereka berada dalam penjara. Kami percaya ketika kami dihianati, diolok, kami sedih, kami disakiti, kami tahu Tuhan menyertai kami, Tuhan bersama dengan kami, memberi kami damai sejahtera sehingga kami tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan apapun keadaan yang kami alami, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaruh hidup kami sepanjang minggu ini dalam tangan Tuhan. Masa depan kami, cita-cita kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535.
Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu.